Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin dengan NIM C012139. Komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat bekerja, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Berkembangnya pengetahuan manusia dari hari ke hari karena komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Komunikasi dan aktivitas bisnis. Komunikasi bisnis yang jelas dan efektif penting bagi karyawan, manajer, maupun pimpinan bisnis untuk melakukan pekerjaan dan memenuhi tanggung jawab. Tanpa proses dan alat yang tepat, berbagai masalah serius bagi bisnis mulai dari karyawan, pelanggan yang tidak puas, bahkan laba yang perlahan menghilang. Komunikasi verbal dan nonverbal. Yang pertama itu pengertian dari komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan lisan dan tulisan dalam penyampaiannya. Alat yang digunakan dalam melakukan komunikasi ini adalah bahasa yang keluar sebagai ucapan atau tulisan. Cara komunikasi ini efektif jika orang yang berinteraksi paham dan mengerti bahasa yang dipakai. Pengertian lain menyebut bahwa komunikasi verbal merupakan jenis komunikasi yang menggunakan perangkat simbol. Aturan untuk menggunakan simbol tersebut ketika akan dipakai dan dipahami suatu komunitas. Simbol dengan aturan yang ditekankan dalam hal ini merupakan bentuk sederhana dari bahasa. Pengertian komunikasi nonverbal merupakan jenis komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Misalnya, melambaikan tangan yang tujuannya sebagai tanda selamat tinggal. Komunikasi ini tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, namun menggunakan interpretasi dan logika, sehingga orang mampu memahaminya orang lain tanpa harus berbicara. Di era modern seperti sekarang, jenis komunikasi nonverbal dipakai sebagai penguat komunikasi verbal. Seseorang tanpa sadar mungkin melakukannya ketika berbicara dengan beberapa organ gerak tubuh ikut bereaksi, seperti respon memperjelas apa yang disampaikan oleh kata-kata yang keluar dari mulut saat berbicara. Contoh komunikasi verbal dan nonverbal. Surat adalah contoh komunikasi verbal tertulis yang paling tua. Isi dari surat memuat informasi berupa tulisan yang dibubuhkan dalam selembar kertas. Saat ini, surat yang ditulis manual sudah jarang dilakukan karena perkembangan teknologi membuat orang lebih memilih menggunakan software di perangkat komputer sebagai alat untuk menulis surat. Email adalah contoh dari apa itu komunikasi verbal di era modern seperti sekarang ini. Bisa dibilang merupakan versi canggih atau terbaru dari surat manual. Konsepnya sama seperti surat, berisi susunan kalimat dengan informasi yang dituangkan.
namun email hanya dapat dikirim ke orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh si pengirim. Sementara produk teknologi selanjutnya yang dipakai untuk melakukan komunikasi verbal adalah pesan singkat, memiliki fitur yang sama dengan email. Namun, pesan singkat bisa membuat seseorang berkomunikasi dengan beberapa orang sekaligus dalam saat itu juga. Pesan singkat saat ini memang sedang populer seiring banyak platform digital yang membuatnya. Sementara contoh dari komunikasi nonverbal adalah ekspresi wajah. Cara ini diyakini mampu dipakai untuk mengirim banyak informasi ke lawan bicara. Seperti ekspresi penasaran akan muncul ketika tertarik dengan lawan bicara, seperti tersenyum. Dan jika sudah bosan, maka ekspresi yang keluar biasanya wajah akan cemberut. Gestur tubuh juga menjadi contoh dari komunikasi nonverbal. Bentuknya cukup beragam dan terjadi bisa karena disengaja atau tidak disengaja. Dalam dunia pendidikan, gestur tubuh seorang siswa akan menjadi perhatian bagi gurunya ketika sedang berbicara dengannya. Biasanya, murid akan menunjukkan gestur tubuh yang tidak nyaman ketika disuruh maju mengerjakan soal. Bahasa tubuh menjadi contoh lain dari komunikasi nonverbal. Metode ini merupakan cara seseorang menempatkan tubuh mereka secara alami dan tergantung pada situasi, lingkungan, serta bagaimana perasaannya. Tak jarang melalui bahasa tubuh, seseorang bisa mendapat informasi terkait suasana hati orang tersebut. Komunikasi dan presentasi. Ketika berkomunikasi, yang terpenting adalah orang yang Anda ajak bicara mengerti apa yang Anda utarakan atau sampaikan. Begitupun dengan presentasi efektif. Untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu presentasi, Anda harus menanyakannya kepada audiens. Kunci agar pesan Anda bisa sampai ke audiens, Anda harus memahami siapa yang Anda ajak bicara. Apakah generasi Z, generasi milenial, atau baby boomer? Ini akan membantu Anda mengetahui strategi penyampaian informasi yang cocok. Jaringan komunikasi. Saluran yang digunakan untuk meneruskan pesan dari satu orang ke orang lain disebut sebagai jaringan. Menurut De Vito tahun 1997. Jaringan dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu yang pertama, kelompok satu kecil yang sesuai dengan sumber daya yang dimilikinya dan akan mengembangkan pola komunikasi yang menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini kemudian merupakan sistem komunikasi umum yang akan digunakan oleh kelompok dalam mengirimkan pesan dari satu orang ke orang lainnya. Yang kedua, jaringan komunikasi ini biasa dilihat sebagai struktur yang diciptakan oleh organisasi sebagai sarana komunikasi organisasi. Adapun cara-cara jaringan bekerja dalam satu organisasi adalah mengatur arus informasi, menyatukan orang-orang dengan minat yang sama, membentuk penafsiran yang sama, meningkatkan pengaruh sosial, memungkinkan adanya pertukaran sumber daya. Personal matter dan komunikasi. Ketika seseorang mengalami persoalan personal matter, mampu membuat kemampuan berkomunikasinya menjadi terganggu. Karena jika seseorang sedang
mengalami personal matter, mereka akan menjadi sensitif dalam menanggapi perkataan seseorang. Itu disebabkan oleh pikirannya yang hanya berfokus ke persoalan personal matternya. Komunikasi yang terjalin kurang efektif karena informasi yang ingin disampaikan tidak dapat diterima dengan baik. Membangun komunikasi yang interaktif. Menjalin komunikasi yang interaktif sangatlah penting dalam kehidupan sosial suatu masyarakat, karena ketergantungan manusia sebagai makhluk sosial dibutuhkan komunikasi untuk memahami kebutuhan masing-masing. Komunikasi yang interaktif dapat menghindarkan masyarakat dari kesenjangan sosial. Komunikasi yang sering terjadi di dalam suatu kelompok masyarakat. Bentuk kesenjangan bahasa dan budaya juga dapat ditengahi dengan komunikasi yang interaktif. Komunikasi dan kepercayaan. Arti unsur-unsur kepercayaan. Kepercayaan mutlak diperlukan agar suatu relasi tumbuh dan berkembang. Kepercayaan meliputi unsur-unsur sebagai berikut menurut Johnson tahun 1981. Yang pertama yaitu kita berada dalam suatu situasi di mana pilihan untuk mempercayai orang lain dapat menimbulkan akibat-akibat yang menguntungkan maupun merugikan bagi aneka kebutuhan dan tujuan kepentingan kita. Jadi, kepercayaan mengandung resiko. Yang kedua, akibat-akibat yang menguntungkan atau yang merugikan tersebut tergantung pada perilaku orang. Yang ketiga, penderitaan karena akibat yang merugikan akan lebih besar dibanding manfaat karena akibat yang menguntungkan. Yang keempat, kita punya cukup keyakinan kepada orang lain akan bertingkah laku sedemikian rupa sehingga yang timbul adalah akibat-akibat yang menguntungkan. Kemudian membangun kepercayaan. Untuk membangun sebuah relasi, dua orang harus saling mempercayai. Saling mempercayai dibangun lewat risiko dan peneguh, serta dihancurkan lewat risiko dan penolakan. Kepercayaan tidak akan muncul tanpa risiko, dan relasi tidak akan mengalami kemajuan tanpa kepercayaan. Berikut adalah 3 macam tingkah laku yang bisa menurunkan kepercayaan dalam suatu relasi. Yang pertama yaitu menunjukkan penolakan, menolok-olok, atau melecehkan pembukaan diri orang lain. Yang kedua adalah tidak membalas pembukaan diri orang lain. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, tidak mau mengungkapkan pikiran, perasaan, dan relasi kita terhadap orang lain. Kendali ia telah menunjukkan penerimaan, dukungan, dan kerjasama. Hambatan komunikasi dan solusinya. Hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi pada peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikate. Hambatan personal dalam komunikasi meliputi sikap, emosi, stereotyping, prasangka, bias, dan lain-lain. Hambatan kultural atau budaya komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda, mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam hal nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Hambatan kultural atau budaya mencakup bahasa, kepercayaan, dan keyakinan. Hambatan bahasa terjadi ketika orang yang berkomunikasi tidak menggunakan bahasa yang sama atau
tidak memiliki tingkat kemampuan berbahasa yang sama. Hambatan juga dapat terjadi ketika kita menggunakan tingkat berbahasa yang tidak sesuai atau ketika kita menggunakan jargon atau bahasa slang atau prokem atau alay yang tidak dipahami oleh satu atau lebih orang yang diajak berkomunikasi. Hal lain yang turut memberikan kontribusi terjadinya hambatan bahasa adalah situasi di mana percakapan terjadi dan bidang pengalaman ataupun kerangka referensi yang dimiliki oleh peserta komunikasi mengenai hal yang menjadi topik pembicaraan. Hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antar individu, dan radio. Hambatan fisik ini pada umumnya dapat diatasi. Hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat mengalami rintangan yang dipicu oleh faktor lingkungan, yaitu latar belakang fisik atau situasi di mana komunikasi terjadi. Hambatan lingkungan ini mencakup tingkat aktivitas, tingkat kenyamanan, dan gangguan serta waktu. Cara mengatasi hambatan komunikasi. Berbagai hambatan komunikasi yang dapat menyebabkan ketidakefektifan komunikasi dapat kita atasi dengan memperhatikan beberapa hal berikut. 1. Pengiriman pesan atau komunikator atau sender. Komunikasi adalah suatu proses yang berlangsung dua arah dan diawali oleh pengirim pesan. Pengirim pesan hendaknya merumuskan informasi sedemikian rupa agar tujuan komunikasi tercapai. Pengirim pesan harus proaktif dalam membuat penerima atau komunikan ataupun komunikator ataupun receiver mengerti dan memahami pesan yang disampaikan. Seringkali apa yang dikatakan tidak selalu sesuai dengan apa yang didengar. Untuk menghindarinya, hal-hal yang harus dilakukan adalah yang pertama, menyatakan satu ide atau gagasan dalam satu waktu. Yang kedua, menyatakan ide atau gagasan dengan singkat. Yang ketiga, memberikan penjelasan ketika diperlukan. Yang keempat, melakukan pengulangan jika diperlukan. Yang kelima, menerima dan memberikan umpan balik. Yang keenam, melakukan pilihan kata, nada suara, dan bahasa tubuh yang tepat. Kemudian yang terakhir, mengembangkan sikap empati terhadap penerima ataupun komunikan atau komunikator atau receiver dalam mengatasi hambatan kultural atau budaya dalam komunikasi. Yang kedua, pesan. Pesan merupakan informasi sederhana yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima. Pesan dapat berupa pesan verbal maupun pesan nonverbal untuk mengurangi kemungkinan terjadinya masalah. Pengiriman harus menggunakan terminologi yang tepat, berbicara dengan jelas waktu pengiriman, dan disesuaikan dengan kesiapan penerima pesan untuk mendengarkan atau menerima pesan. Menggunakan volume suara yang sesuai. Pesan yang disampaikan hendaknya bersifat inklusif dan informatif. Inklusif artinya bahwa pesan berisi segala sesuatu yang diperlukan oleh penerima pesan untuk memahami maksud pengirim. Informasi artinya pesan merupakan sesuatu yang ingin diketahui oleh penerima pesan. Ketiga, penerima, komunikan atau receiver. Penerima pesan membutuhkan informasi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itu, penerima pesan harus memegang kendali atas seluruh proses komunikasi yang berlangsung. Agar penerima pesan memegang kendali adalah hal penting bagi penerima pesan untuk yakin bahwa pengirim pesan memahami apa yang diinginkan oleh penerima pesan
dan mengapa mereka menginginkannya. Aktif mendengarkan adalah suatu proses yang digunakan oleh penerima pesan untuk memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan penampilan. Dalam artian, penerima pesan aktif dalam proses komunikasi agar penerima pesan dapat mendengarkan dengan aktif. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh penerima pesan adalah fokus perhatian pada pesan yang disampaikan dengan memberikan momen prioritas. Jika memungkinkan, melihat atau melakukan kontak mata kepada pengirim pesan, mendengar dan melihat isi pesan, tidak langsung atau nonverbal, sama baiknya ketika mendengarkan kata-kata. Perhatikan pertunjukan nonverbal yang menyajikan informasi berdasar pada apa yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Persepsi yang diberikan oleh penerima pesan terhadap pesan dan pengirim pesan dapat berbeda. Pilihan kata, nada suara, posisi tubuh, gestur, dan gerakan mata merefleksikan perasaan di balik kata-kata yang diucapkan. Menjaga pikiran tetap terbuka dan hindari penilaian. Melakukan verifikasi terhadap apa yang didengar atau disampaikan. Jangan berasumsi bahwa persepsi yang diberikan terhadap pesan merupakan bentuk persetujuan dengan tujuan pengirim pesan. Berikan umpan balik yang tepat kepada pengirim pesan. Umpan balik pesan. Atau yang keempat, penerima yang efektif memverifikasi pemahaman mereka terhadap pesan yang dikirim oleh pengirim pesan. Mereka menyadari kata-kata, nada suara, dan bahasa tubuh ketika mereka memberikan umpan balik. Berbagai bentuk umpan balik yang diberikan dapat berupa pengakuan, pengulangan, dan parafras. Kemudian yang dimaksud dengan pengakuan adalah bahwa penerima pesan telah menerima dan memahami pesan yang disampaikan. Untuk pesan yang bersifat informatif yang rumit, pengakuan saja tidak cukup untuk memastikan dan memahami pesan yang disampaikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pengulangan adalah pengulangan kembali kata-kata yang disampaikan oleh pengirim pesan. Terakhir, yang dimaksud dengan paraphrase adalah mengulang kata-kata yang disampaikan oleh penerima pesan sendiri kepada pengirim pesan. Paraphrase memungkinkan penerima pesan untuk melakukan verifikasi terhadap pemahaman pesan dan menunjukkan kepada pengirim pesan bahwa penerima pesan mendengarkan pesan dengan baik. Pemimpin dan komunikasi. Terkait dengan kepemimpinan, maka komunikasi yang baik sangat penting dimiliki oleh seorang pemimpin karena berkaitan dengan tugasnya untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mendorong anggota untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan serta mencapai efektivitas dalam kepemimpinan, perencanaan, pengendalian, koordinasi, latihan, manajemen konflik, serta proses-proses organisasi lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa dengan NIM channel 111359 dari kelas manajemen G, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Sulawesi Barat. Angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan materi tentang stres. Yang pertama yaitu definisi stres. Stres adalah suatu kondisi yang penuh tekanan yang kemudian mempengaruhi fisik, mental, perilaku seseorang. Stres merupakan kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan tuntutan-tuntutan dan berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, psikologis, dan sosial seseorang. Stres juga merupakan suatu pengalaman emosional negatif yang disertai dengan perubahan biokimia, fisiologi, kognitif, dan perilaku yang dapat diarahkan dengan usaha untuk mengubah kejadian stres ataupun mengakomodasikan efek dari stres tersebut. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa stres merupakan suatu kondisi pada
individu yang tidak menyenangkan dan dapat menyebabkan terjadinya tekanan fisik maupun psikologi pada individu. Kondisi yang dirasakan tidak menyenangkan itu disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan di mana tuntutan tersebut dipandang sebagai beban yang lebih kemampuan individu yang dihadapi oleh mental, fisik, emosional, dan spiritual. Yang kedua yaitu faktor penyebab stres, yaitu penyebab stres fisik dapat berupa suhu atau temperatur yang terlalu tinggi. Stres fisiologi berasal dari gangguan struktur organ tubuh, fungsi jaringan organ, atau sistemik, sehingga menimbulkan fungsi tubuh tidak normal. Stimulus yang menimbulkan stres akibat psikologis berasal dari adanya gangguan interpersonal, sosial, budaya, atau keagamaan. Sumber datangnya stres ada 3, yaitu pertama dari individu. Hal ini berkaitan dengan adanya konflik. Kecenderungan ini menghasilkan tipe dasar konflik, yaitu pertama, aproak konflik terjadi ketika kita tertarik kepada tujuan yang sama. Contohnya, individu yang mencoba untuk menurunkan berat badan dan tujuan untuk meningkatkan kesehatan maupun untuk memperbaiki penampilan. Namun terjadi suatu konflik ketika tersedianya makanan yang lezat. Yang kedua yaitu avoidance konflik terjadi ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan antara dua situasi yang tidak menyenangkan. Contohnya, pasien yang penyakit serius mungkin akan dihadapkan dengan pilihan antara dua perlakuan yang akan mengontrol atau menyembuhkan penyakit tersebut. Yang kedua yaitu avoidance konflik muncul ketika kita melihat kondisi yang menarik dan tidak menyenangkan dalam satu tujuan atau situasi. Contohnya, seseorang yang merokok dan ingin berhenti merokok, namun mereka mungkin terbelah antara ingin meningkatkan kesehatan dan ingin menghindari kenaikan berat badan. Yang ketiga itu keluarga. Perilaku, kebutuhan, dan kepribadian dari setiap anggota keluarga berdampak pada interaksi yang dengan orang-orang dari anggota lain dalam keluarga, kadang-kadang menghasilkan stres. Faktor keluarga yang cenderung memungkinkan munculnya stres adalah hadirnya anggota baru, perceraian, dan adanya keluarga yang sakit, cacat, dan kematian. Yang ketiga yaitu komunitas dan masyarakat. Kontak dengan orang di luar keluarga menyediakan banyak sumber stres, misalnya pengalaman anak di sekolah dan persaingan, adanya pengalaman-pengalaman seputar dengan pekerjaan, dan juga dengan lingkungan dapat menyebabkan seseorang menjadi stres. Faktor penyebab stres yang lain yaitu keluarga yang tidak harmonis, yang kedua peristiwa membuat trauma, yang ketiga penyakit berjangka lama atau kronis, yang keempat kesenjangan ekonomi, yang kelima lingkungan yang tidak aman seperti area konflik, yang keenam beban keluarga, yang ketujuh kejadian buruk seperti perceraian atau PHK. Yang ketiga itu perubahan kondisi dan dampaknya pada stres adalah dampak stres karena pekerjaan tidak mengganggu kejiwaan tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik secara menyeluruh seperti insomnia, sakit kepala, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, dan depresi. Yang keempat yaitu solusi untuk menghilangkan stres, yaitu
Jagalah kesehatan dengan cara berolahraga, aktivitas fisik teratur, tidur cukup, makan bergizi, seimbang, terapkan perilaku bersih dan sehat. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan sesuaikan dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga berpikir positif. Yang keempat tenangkan pikiran dan kembangkan hobi. Yang kelima, pengaruh musik dalam menghilangkan stres, yaitu menurut penelitian menunjukkan bahwa orang yang mendengarkan musik akan lebih cepat pulih dari stres yang dialami dibandingkan mereka yang tidak. Ini karena mendengarkan musik akan mengurangi pelepasan hormon kortisol atau hormon stres dalam tubuh. Selain itu, manfaat musik juga dapat memengaruhi segala gejala depresi. Dan musik juga dapat mengatur hormon-hormon yang berkaitan dengan stres. Para ahli anestesiologi atau pembiusan melaporkan bahwa kadar hormon-hormon stres dalam darah menurun secara signifikan pada orang-orang yang mendengarkan musik dengan santai. Musik juga dapat menaikkan tingkat endorfin yang dapat melawan stres dan rasa sakit. Yang keenam yaitu mengubah rutinitas menjadi hobi, yaitu dengan cara pertama mendengarkan musik, yang kedua menulis atau menggambar, yaitu yang ketiga fotografi alam, yang keempat berkebun, yang kelima memasak, yang keenam berolahraga secara teratur. Persahabatan sejati dan keluarga yang harmonis yang mampu menghilangkan stres, yaitu dengan cara pertama, dengan adanya keluarga maka kita memiliki tempat bersandar. Yang kedua, menghasilkan waktu berkualitas. Yang ketiga, meningkatkan rasa memiliki. Yang keempat, mengurangi stres. Yang kelima, meningkatkan kebahagiaan. Yang keenam, terhindar dari kesepian. Yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan diri. Para ahli menemukan jika keberadaan sahabat sejati bisa jadi kunci kesehatan mental seseorang di masa depan. Semakin baik dan lama persahabatan seseorang, kemungkinan besar semakin baik kesehatannya di masa depan. Terkadang stres akan terasa sulit untuk diatasi sendiri. Ketika Anda sudah merasa kesulitan menghadapi stres sendirian, Anda bisa mencari dukungan dan bantuan dari teman-teman atau keluarga. Berbagai riset menyebutkan bahwa seseorang akan merasa lebih tenang, nyaman, dan lebih mampu menghadapi stres ketika lebih banyak menghasilkan waktu bersama teman, sahabat, dan keluarga. Rutin bersosialisasi dan Anda juga tidak akan merasakan kesepian. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.